Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiansa, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah biologi sel dengan materi komunikasi antar sel. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel ini terbagi dari dua, yaitu antara hubungan dekat dan jauh. Jadi hubungan dekat ini yaitu hubungan langsung dari sel-sel itu, atau disebut juga dengan gap junction atau difusi. Selanjutnya jauh. Komunikasi jauh ini yaitu menggunakan impuls saraf atau listrik atau perubahan potensial membran. Di mediator kimia, molekul yang disekresikan ke CEF atau ligan terdiri dari autokrin, parakrin, dan endokrin. Gap junction itu merupakan komunikasi sel sederhana yang terdiri dari koneksin dua sel menyatu dan terbentuk konekson. Dari konekson ini bisa tertutup dan juga bisa terbuka. Saat konekson terbagi dua sel sama dengan satu sel, menjadi sinsitium ion dan molekul kecil yang terdiri dari asam amino, ATP, dan CAMP atau difusi. Merupakan satu-satunya jalur transfer sinyal listrik langsung. Dan yang terakhir yaitu misal pada otot jantung, beberapa otot polos, sel hati, dan beberapa saraf pada CNS. Selanjutnya komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh ini dilakukan oleh semua sel tubuh, terdiri dari reaksi kimia yaitu seperti autokrin, parakrin, dan endokrin, dan listrik yaitu neural dan saraf. Dan kimia dan listrik disebut juga dengan neurohormon. Dan jika mediator kimia dari ujung akson disekresikan ke sinaps, maka akan menjadi neurotransmitter. Dan jika mediator kimia dari ujung akson disekresikan ke CES, menjadi neurohormon. Bisa dilihat gambar samping merupakan proses komunikasi sel. Selanjutnya, sel itu berkomunikasi satu sama lain melalui perantara atau messenger kimia. Perantara kimia ini berikatan dengan reseptor protein di permukaan sel. Jadi perantara kimia ini bisa masuk ke CES atau disebut juga dengan cairan ekstraseluler, atau tidak masuk ke CES, yaitu berpindah dari sel ke sel melalui laut celah. Saatnya yang pertama yaitu komunikasi neural. Proses komunikasi neural ini adalah proses dilepaskannya neurotransmitter di celah sinaps atau synaptic clefts dari sel saraf presinaps dan setelah melalui celah sinaps yang sempit bekerja pada postsinaps. Bisa dilihat gambar samping merupakan proses komunikasi neural. Selanjutnya komunikasi endokrin. Komunikasi endokrin ini merupakan proses hormon dan faktor penumbuhan itu mencapai sel dengan melalui pembuluh darah. Bisa dilihat gambar samping merupakan gambar proses komunikasi endokrin. Selanjutnya komunikasi parakrin. Bisa diperhatikan gambar samping, yaitu komunikasi dari parakrin. Komunikasi parakrin ini adalah proses di mana produk-produk sel itu berdifusi ke dalam CES untuk mempengaruhi sel-sel di sekitarnya yang mungkin terletak agak jauh. Bentuk lain dari komunikasi itu yaitu komunikasi autokrin, yaitu merupakan proses sel itu mensekresi perantara kimia yang di dalam situasi tertentu dapat berikatan dengan reseptor di sel yang sama. Selanjutnya komunikasi juxtakrin, yaitu perantara kimia dari satu sel itu diikat oleh reseptor pada sel yang lain, dan itu menyebabkan kedua sel itu berikatan. Selanjutnya reseptor perantara kimia. Jadi telah banyak diisolasi dan didapatkan sifat-sifatnya, bukan komponen statik sel, tetapi jumlahnya itu dapat menurun dan juga dapat meningkat, dan sifatnya itu juga dapat berubah sesuai dengan keadaan fisiologi. Selanjutnya mekanisme kerja perantara kimia, yaitu perantara pertama atau first messenger, yaitu dengan proses ligan ekstrasel. Selanjutnya perantara kedua atau second messenger, yaitu dengan proses perantara intrasel, yaitu perubahan fungsi sel seperti mengubah fungsi enzim, memicu eksositosis, dan mengubah transkripsi gen, dan lain-lain.
Jadi banyak reseptor itu membran itu mencetuskan pelepasannya perantara kedua atau proses interaksi lainnya melalui protein pengikat GTP atau disebut juga dengan protein G. Selanjutnya, mekanisme utama perantara kimia dan menimbulkan perubahan sel. Contohnya, bisa membuka atau menutup saluran ion di membran sel. Dengan contohnya sebagai berikut, yaitu asid asetilkolin pada reseptor kolinergik dan nikotinik. Dan dia juga bekerja melalui reseptor sitoplasma atau inti untuk meningkatkan transkripsi mRNA tertentu. Contohnya pada hormon tiroid dan hormon steroid. Selanjutnya dia itu mengaktifkan fosfolipase C melalui DAG dan IV3 dan fosfat inositol intrasel lain. Dengan contohnya yaitu angiotensin 2, vasopressin melalui reseptor V1. Selanjutnya dia itu mengaktifkan atau menghambat adenylyl siklase dan menyebabkan peningkatan atau penurunan pembentukan IMP siklik intrasel. Selanjutnya dia juga meningkatkan GMP siklik dalam sel. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan aktivitas tirosin kinase pada bagian sitoplasma reseptor transmembran. Selanjutnya CA2 plus dalam sel. CA2 plus ini mengatur jumlah proses, yaitu proses fisiologi yang sangat berbeda seperti proliferasi, sinyal neuron, belajar, kontraksi, sekresi, dan fertilisasi. Dan CA2 ini plasma berada dalam keseimbangan dengan CA2 plus mitokondria dan retikulum endoplasma. Dan CA2 plus ini sebagai perantara kedua dapat menimbulkan efek yang berbeda pada konsentrasi tinggi dan rendah. Selanjutnya, protein G. Jadi protein G ini merupakan substansi heterotrimik, yaitu memiliki 3 subunit alfa, beta, dan gamma yang diberi nama seperti itu karena mengikat nukleotida guanin, GDP dan GTP. Ini berhubungan dengan permukaan dalam membran sel atau saluran ion atau enzim dan reseptor transmembran. Selanjutnya, faktor pertumbuhan atau growth factor, itu merupakan polipeptida atau protein. Jadi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu terdiri dari zat yang mendorong multiplikasi dan perkembangan berbagai jenis sel, kayaknya sitokin yang dihasilkan oleh makrofag dan limfosit serta penting dalam pengaturan sistem imun. Dan yang terakhir yaitu terdiri dari faktor stimulasi koloni, stimulasi faktor. Selanjutnya, yang terakhir yaitu komunikasi antar sel ini juga terbagi menjadi komunikasi antar sel agonis dan antagonis. Komunikasi antar sel agonis yaitu merupakan suatu molekul atau obat yang dapat mengaktifkan reseptor dengan hasil respon sama dengan ligan alami. Dan komunikasi antar sel antagonis yaitu merupakan suatu molekul atau obat yang dapat berikatan dengan dinding site yang sama dengan ligan alami pada reseptor dan bisa menghambat reseptornya sehingga bisa mencegah efek dari ligan tersebut. Bisa diperhatikan gambar di samping. Itu ada primary ligand, agonis dan antagonis. Di sini primary ligand dan agonis itu merespon dan antagonis dia tidak merespon. Yalah, sekian presentasi dari saya. Terlebih kurang, jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.